Dan kali ini kita akan belajar tentang IPA. Tapi Jian gak sendiri. Ini Jian udah ada kedatangan tamu ya. Wah, namanya unik loh Thomas ya. Pasti langsung inget sama kartun yang namanya SpongeBob dan juga Doraemon nih. Nah, ini udah ada Ibu Nobita. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Wah, Ibu suaranya lemah lembut banget ya. Mungkin Ibu kurang deket kali ya. Kurang deket ya, dulu. Oke deh. Ini namanya Ibu Nobita ya Bu ya. Iya. Ini dari karakter kartun Doraemon nih. Pasti teman Sia tahu ya. Nah, kalau ini juga ada Pak Patrick nih. Wah, Pak Patrick ya. Ini Patrick udah jadi bapak-bapak ya kayaknya ya. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, selamat sore. Mm-mm. Ya, nama saya, nama lengkap tadi sudah disebutkan ya, Nobita Triwijayanti. Tapi kalau di sekolah, saya bisa dipanggil dengan Membita. Membita ya. Iya. Wah, bagus banget nih. Nanti Jian jadi Doraemonnya aja deh. Oke, boleh. Iya, jadi punya kantong ajaib gitu ya. Nah, kalau Pak Patrick ini namanya lengkap siapa ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak Cihan. Selamat sore pemirsa. Nama saya Patrick Michael Raharja. Oke. Biasa dipanggil Pak Pet kalau di sekolah Oke. gitu. Nah, biasanya anak-anak memanggil saya Pak, temennya SpongeBob ya pertama gitu. kali gitu. Biar gampang diingat gitu ya, Pak Iya, ya. jadi kartun SpongeBob itu melambungkan nama saya, Mbak. Gitu ya. Tapi ini Jian juga kaget loh. Oh, kok ini ya Patrick udah jadi bapak-bapak ternyata sekarang ya. Lama nggak muncul di TV kayaknya ini. Iya, sekarang Patrick sudah sekolah, Mbak. Oh, Jadi gitu. terus sekarang mau jadi guru Oh gitu. Wah, bagus nih, harus diikutin jejaknya Patrick yang belajar terus nih. Nggak cuma di rumah ya, tapi juga bisa belajar di radio juga nih. Betul, Mbak. Yes. Nah, sore hari ini kan kita mau belajar tentang IPA ya, Pak ya, Bu ya. Betul. Iya. Nah, itu kita IPA-nya tuh tentang apa sih gitu. Monggo silakan dipaparkan dulu. Oke, terima kasih. Sore hari ini kita akan belajar IPA tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Oke. Jadi materi di kelas 9, materi IPA di kelas 9 yang menurut saya itu cukup menarik untuk anak-anak karena biasanya kalau belajar sistem reproduksi itu kan anak-anak Gimana gitu. Gimana gitu ya, Pak ya. Tapi di sini bagaimana kita mengajak mereka untuk mengetahui tubuhnya, mengenali diri sendiri. betul, Mbak. Oke, jadi nggak usah malu-malu gitu ya, Pak ya. betul. Namanya juga belajar, biar tahu, biar jadi anak pintar juga. Makanya nih teman Sia dan juga adik-adik di rumah, langsung aja siapin bolpen dan juga kertasnya. Nanti akan ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting ini, yang harus dicatat banget ya Bapak ya, Bu ya. Betul. 99.9 Radio Suara Salatiga FM. Halo teman Sia, kita kembali lagi nih di acara bebas ya, belajar bersama Suara Salatiga. Teman Sia masih stay tune kan di sana? Kalau masih stay tune harus disimak nih, karena kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Manusia. Oke. Nah, ini mengapa sih kok penting untuk membahas tentang alat reproduksi, terutama dalam usia anak remaja nih, gitu kan? Pasti anak remaja tuh ada yang agak malu-malu gimana gitu kan, Bapak Ibu ya. Langsung aja deh, monggo silakan disampaikan Bu Nobita. Oke, iya. Nah, memang penting sekali Mbak untuk membahas tentang alat reproduksi nih. Iya. Karena seringkali remaja itu kan kita tahu ya, remaja itu rasa ingin taunya tinggi sekali, betul. dan cenderung mengeksplor dunia. Tapi seringkali tentang alat reproduksi ini dianggap tabu gitu, malah dianggapnya saru Saru gitu ya. Padahal ini ilmu ya Bu ya. Padahal sebenarnya ini ilmu untuk mengenal diri kita sendiri. Oke. Sebenarnya sih dia ini sama seperti kita mengenal alat pencernaan, pernafasan gitu. gitu Iya, ya, karena organ-organ dalam tubuh. Nah, tapi seringkali karena dianggap tabu, jadi beredar informasi yang malah tidak betul gitu, tidak benar. Nah, Iya. jadinya mereka itu seringkali anak-anak itu malah mengeksplor, mencari sendiri, dan akhirnya malah salah arah gitu salah ya. kaprah, salah jalan nih Salah Bu ya. jalan gitu ya, tentang
tentang merawatnya atau bagaimana sih organ-organ apa saja yang ada. Kemudian, nah kalau misalkan sudah salah, seringkali ada resiko-resikonya nih, baik dari penyakit maupun dari sosialnya Iya, ya. belum Nah, tahu fungsinya belum juga. tahu fungsinya juga. Oke. Jadi sangat penting nih kita untuk membahas tentang alat reproduksi. Oke deh, langsung aja ya Bu ya. Langsung ini mau dicatat dulu nih adik-adik di rumah dan juga teman Sia, langsung aja dicatat karena kita akan membahas selengkapnya. Oke, ya kalau menurut saya sih Mbak, kadang orang tua juga tidak mendukung sih. Kadang kalau ditanya gitu kan, saya ingat waktu saya kecil gitu menyebutkan organ reproduksi Iya. itu langsung ditegur sama orang tua, nggak boleh ngomong gitu, Saru. saru. Nah, gitu. Oke. Jadi mungkin anak-anak jadi mereka Takut. tertutup ke orang tua sehingga saat ini kita bagaimana kita sharing dengan teman-teman teman-teman pemirsa di Radio SS ini Iya. untuk kita diskusi tentang materi organ reproduksi dan masalah-masalahnya. Oke. Mungkin yang pertama saya akan jelaskan dulu Mbak Iya. tentang organ reproduksi pria. Karena Jadi Bapak ini pria juga jadi lebih betul. tahu ya. Oke. Walaupun mungkin Patrick itu organ reproduksinya beda Mbak, yang dibikin di bottom Oh gitu. iya, dibikin di Batam itu tidak terdeteksi ya Pak ya. Betul Mbak, warnanya Oke. pink gitu. Ya, jadi organ reproduksi pria itu yang pasti di bagian luar, mohon maaf ini Iya. yang pertama kali kita lihat pasti adalah penis. Itu adalah organ reproduksi pria yang digunakan untuk sebagai saluran pengeluaran air seni dengan sperma. Kemudian yang kedua itu adalah skrotum. Jadi skrotum itu adalah organ di mana dia fungsinya adalah seperti kantung, dia melindungi testis dari pria. Dan yang ketiga adalah testis, itu adalah organ paling penting dari pria yang digunakan untuk menghasilkan sperma serta hormon testosteron yang digunakan untuk menunjukkan sifat kelaki-lakian seorang pria. Oke. Jadi kalau sering kasus kan karena testis hilang itu, terus sifat kepriaannya hilang, itu memang terjadi karena dia sudah tidak hormon testosteron itu tidak diproduksi. Gitu. Yang Iya, ketiga adalah yang keempat itu adalah epididymis. Jadi epididymis itu sudah adalah organ yang ada di dalam tubuh itu yang menghubungkan testis untuk tempat saluran pematangan sperma. Nah, kemudian epididymis dilanjutkan lagi ke saluran vas deferens. Vas deferens itu yang menghubungkan antara epididymis tadi dengan uretra, di mana sperma itu nanti akan keluar bertemu dengan semen di vas deferens untuk kemudian ke uretra. Dan yang berikutnya adalah uretra. Nah, uretra itu adalah saluran pengeluaran dari sperma dan air seni. Seperti itu. Oke. Letaknya dia berada di dalam penis. Oke. Kemudian berikutnya adalah kelenjar-kelenjar yang ada di dalam organ reproduksi pria. Yang pertama adalah kelenjar vesicula seminalis. Itu adalah kelenjar yang dia fungsinya adalah menghasilkan cairan kental yang sering dikatakan semen, serta energi yang dibutuhkan untuk sperma hidup yaitu fruktosa. Kemudian adalah kelenjar prostat dan kemudian adalah kelenjar Cooper. Itu adalah bagian-bagian dari organ reproduksi pria yang ada di dalam tubuh setiap pria. Oke. Gitu, Jadi Mbak. kalau cewek nggak Pak, pasti nggak punya ya Pak ya? Cewek? Enggak Betul dong. Mbak, enggak punya Mbak. Bapak ini ya apa namanya? Spesialis laki-laki ini ya. Spesialis laki-laki. Oh, gitu, Oke, Mbak. jadi seperti itu. Nah, selanjutnya nih, bagaimana kaitannya tentang proses pembuahan yang kemudian terjadi setelah dijelaskan bagian-bagian dari alat reproduksi tadi, Pak? Iya, kalau proses pembuahan sendiri, Mbak, itu yang pasti terkait adalah dengan proses pembentukan sperma dulu. Oke. Jadi mungkin para pemirsa masih bingung, Pak, kok ada yang
pernah dengar istilah sperma dengan istilah spermatozoa. Oh, itu beda berarti? Itu sama, cuman yang satu tunggal, yang satu jamak. Oh. Jadi kalau sperma itu dia jamak, kalau spermatozoa itu dia tunggal. Jadi kalau satu itu berarti spermatozoa, kalau sperma itu berarti kumpulan dari spermatozoa gitu. Oh, ya. Nah, sperma sendiri itu dibentuk di dalam testis itu melalui proses spermatogenesis. Jadi dari kata sperma yaitu spermatozoa itu tadi dengan genesis yaitu pembentukan. Jadi proses pembentukan sperma di dalam testis itu awalnya itu terjadi dia pada yang namanya sel spermatogonium. Jadi sel spermatogonium itu sudah ada, dia berada di dalam testis sejak anak-anak itu lahir. Tetapi proses pembentukan itu terjadi pada saat seorang pria itu masuk masa akil balik atau masa puber. Setelah disunat itu tadi ya Pak ya? Jadi kalau belum puber, sperma itu belum terbentuk, Mbak. Oh gitu. Itu nanti itu yang membedakan dengan alat reproduksi pada wanita. Jadi kalau pria itu terbentuknya setelah dia masuk masa puber, kalau wanita itu malah duluan. Oh gitu. Ya. Oke deh, itu tadi seputar pria ya Pak ya. Itu baru sebagian kecilnya. Nah, sekarang mungkin Ibu Bu Nobita mau menjelaskan tentang yang perempuan nih. Oke, karena kita ya. sama-sama perempuan ya Bu ya. Lebih mengenal diri sendiri. Iya. Saya tak tutup telinga aja, Mbak. Enggak ya? Ya enggak dong. Kan Bapak udah punya istri ya Pak ya? Belum, Mbak. Belum. Iya. Nah, kalau perempuan sama pada dasarnya alat kelaminnya itu dibagi menjadi dua. Iya. Bagian luar dan bagian dalam, ya. Nah, bagian luar itu disebut juga dengan organ genitalia. Genitalia. Ya, kemudian nah di bagian dalam juga ada. Nah, saya mau menjelaskan dari bagian luarnya dulu ya. Iya, bagian luarnya Oke, dulu monggo. Dari bagian luar, yang paling luar itu namanya mons veneris gitu ya. Nah, ini adalah bagian yang menonjol, yang menutupi tulang kemaluan, yang tersusun dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Ya, begitu. Kemudian setelah itu ada bagian namanya labia mayora atau disebut dengan bibir kemaluan besar. Oke. Nah, ini tersusun dari lemak dan kelenjar keringat. Letaknya persis di bawah dari mons veneris dan memanjang hingga ke bagian anus gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu ada bagian yang namanya labia minora atau bibir kemaluan kecil. Nah, letaknya ini di dalam dari bagian labia mayora yang tersusun juga sama dari jaringan lemak dan banyak pembuluh darahnya kalau di sini. Nah, tapi bagian ini sangat sensitif ya untuk menerima rangsangan. Oke. Nah, kemudian ada juga bagian klitoris. Bagian ini berbentuk seperti sebutir kacang hijau. Jadi sangat kecil sekali, sifatnya erektil ya pada klitoris dan hampir sama seperti penis pada pria. Oke. Kemudian ada vestibulum. Pada bagian bawah klitoris terdapat rongga pembatas dua sisi labia minora yang bernama vestibulum ini tadi. Nah, disinilah terdapat saluran kencing gitu ya. Jadi di vagina tersebut. Kemudian yang terakhir ini adalah selaput darah. Selaput darah ini juga disebut dengan hymen. Ya, ini Hymen. selaput darah. Iya. Selaput darah adalah selaput membran tipis yang menutupi vagina. Oke deh. Itu yang bagian luar. Bagian luar. Ternyata masih ada di bagian Dalam. Oke, bagian dalamnya kita simpan dulu karena kita mau jeda nih. Ada lagu BTS yang Dynamite nih, pasti Bapak suka nih. Karena makasih ya. ini requestannya dari Pak Patrick ya. Langsung aja teman Sia.
Disiarkan langsung dari Jalan Pemuda nomor 3. Masih bersama Gianis Rina, Pak Patrick dan juga Bu Nobita nih. Iya. Wah, tadi kita udah membahas tentang reproduksi pria dan juga wanita. Tapi yang wanitanya masih yang luar aja ya Bu ya. Iya. Yang dalam belum. Wah, teman setia ini pasti masih pada penasaran Bu. Yang dalam tuh apa aja sih? Karena kan enggak kelihatan gitu ya Bu Iya, ya. nggak kelihatan memang dari dalam. Oke. Ditutupin itu Mbak. Oke. Oke, iya, saya mau menjelaskan lanjutannya dari tadi adalah organ reproduksi wanita pada bagian dalam. Oke. Nah, kalau kalian tahu bentuk pir, mungkin ini serupa, tapi dibalik ya. Jadi bentuk pirnya itu dibalik dan bertanduk dengan ukuran itu 7,5 kali 5 cm, gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari bagian jalur masuknya dulu ya. Yang Oke. pertama itu adalah vagina. Bagian yang paling sering disebut sebagai alat reproduksi wanita yang memiliki tempat di bagian dalam, yang di belakang kandungan kemih ya. Jadi, nah fungsinya adalah jalan masuk sperma menuju rahim, dan jalan keluar darah menstruasi, serta jalur lahir dari bayi. Oke. Kemudian ada serviks. Nah, serviks ini adalah jalan masuk antara rahim dan vagina. Nah, bagian yang paling rentan terhadap penyakit ini berbentuk dinding sempit namun dapat melebar ketika proses persalinan. Nah, jadi kalau melahirkan itu dia akan melebar. Otomatis ya Bu ya. Ya, otomatis proses juga sih ya. Gitu. Nah, kemudian ada uterus. Inilah ruang untuk janin tumbuh dan berkembang. Bentuknya menyerupai buah pir yang gepeng dan tersusun dari lapisan otot yang memiliki sifat elastis sehingga bisa membesar sesuai dengan perkembangan janin. Posisinya pun tidak lurus dengan vagina, melainkan membentuk sudut seperti posisi orang membungkuk gitu ya. Jadi agak ada belokan. Oke. Nah, selama proses persalinan, uterus akan mengalami kontraksi yang akan membantu janin keluar keluar lahir gitu ya oke. maksudnya. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi. Ya, tuba falopi ini menghubungkan ovarium dan uterus. Ini merupakan saluran telur yang berada di kanan dan kiri rahim, yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan perpisahan hasil pembuahan sebelum menuju rahim. Kemudian yang terakhir adalah ovarium. Sama seperti tuba falopi, indung telur juga berjumlah 2 ya, yang terletak di bagian kanan dan kiri di sisi rahim. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, ovarium berbentuk oval seperti besarnya itu seperti ibu jari. Oh. Ya, disinilah produksi telur atau ovum, sel telur maksudnya ya, dan juga hormon estrogen dan juga progesteron. Setiap 28 hari, kurang lebih 28 hari, ovarium mengeluarkan sel telur. Sehingga secara bergantian ini yang menyebabkan siklus menstruasi. Oke, gitu. jadi menstruasi tadi itu dari ovum yang meluruhkan ini ya, dinding telurnya. Oke, seperti itu. Nah, kaitannya dengan proses pembuahan atau proses pembentukan sel ovum ini bagaimana? Oke, nah kalau tadi pria itu berkaitan dengan sperma, kalau yang wanita ini berkaitan dengan ovum ya. Iya. Nah, di sini ada istilah yang mungkin sering kita dengar yaitu oogenesis. Nah, oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur dan terjadi di dalam organ yang disebut dengan ovarium yang tadi kita sudah jelaskan ya. Nah, ini sebenarnya proses oogenesis ini sama seperti spermatogenesis pada laki-laki. Cuma namanya emang beda ya Bu ya? Ya, namanya beda. Karena itu diambil dari nama spermatogenesis, kemudian oogenesis itu dari ovum gitu Oh Mbak. gitu, Mbak Jihan. nama latinnya itu ya Pak Iya ya? betul Mbak Oke. Jihan. Oke. Nah, kalau tadi laki-laki sperma itu dari mulai akhir balik ya Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau
wanita ini ternyata memiliki ovum itu dari lahir gitu ya. Dari baru lahir itu anak wanita sudah memiliki ya yang namanya bakal sel telur atau sel primordial gitu ya. Oke. Nah, tahu nggak banyaknya? Banyak Belum ini tahu, Bu. banyak banget, Masa banyak banget? 200.000. Ternyata yang ada di Hingga. dalam diri kita ini ya Bu ya. Iya, itu baru hingga ya. Oh, Jadi 200.000 hingga 2 juta gitu ya. Banyak banget wow, ini. wow. Oh, baru Nah, tahu saya nih baru malah tahu ya. Hmm. Nah, namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan itu puber, gitu ya, 40.000. Dan hanya 400 yang akan matang dan berkembang sempurna. Oke. Jadi tidak sebanyak itu tadi, gitu ya. Nah, sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan, gitu. Oke. Nah, kemudian di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil. Tadi kan sudah kita jelaskan tentang itu di atas ya. Oke. Nah, sekarang mungkin tentang proses kehamilan ya Pak ya. Proses kehamilan itu pasti sering yang bertanya, Pak Patrick atau Mem gitu ya. Bagaimana sih bagaimana apabila sel telur yang terdapat di tuba Fallopi itu dibuahi oleh sperma? Gimana Kok bisa caranya gitu ya? gitu ya. Nah, jadi itu prosesnya terjadi apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Oke. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Jadi yang masuk gitu. hanya kepalanya saja. Ya, Ekornya ditinggal ya Bu ya. ekornya ditinggal. Nah, proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi atau kehamilan itu. Oke. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Zigot ini yang bakal jadi kita ya Bu ya. Iya, cikal bakalnya kita. Iya. Iya. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Tahukah kalian atau pemirsa bagaimana sel sperma bergerak menuju sel telur? Mungkin berenang kali ya Bu ya. Kayak ikan gitu. Kayak ikan gitu ya. Ya, sel sperma memiliki yang namanya bulu cambuk gitu ya, bulu cambuk atau nama lainnya adalah flagella. Yang bergerak memutar seperti baling-baling. Seperti baling-baling di Baling-baling bambu. belakangnya. Baling bambu. Nobita di bawah nggak Di bawah, baling-baling? di tas ya. Biar bisa terbang ya Bu ya. Biar bisa pulang langsung nanti ya. Oke, nah itu untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan. Mungkin memang betul berenang gitu ya, cairan yang ada pada tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur gitu ya. Nah, gerakan ini dapat diibaratkan baling-baling yang mendorong perahu. Jadi kayak perahu di belakangnya ada baling-balingnya gitu. Oh iya, yang bisa membuat perahunya maju. Maju bergerak. bergerak. Nah, begitu. Kemudian sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Oke, gitu. jadi itu yang memberikan titik-titik jalurnya gitu. Gitu. Nah, selain itu juga karena adanya sensor panas. Sensor panas. Jadi suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur berada. Nah, lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Oh, Jadi gitu. karena dia lebih panas, jadi ada tanda-tanda Oh gitu, gitu, ya. ya. Kayak mencari sesuatu yang baru gitu ya Bu ya. Sesuatu yang baru. Oke. Kemudian zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio. Embrio. Yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau nama lainnya adalah implantasi. Oke. Ya, ke dalam endometrium. Nah, pada kondisi ini seseorang yang disebut dengan hamil atau kehamilan. Oke, gitu. jadi prosesnya tuh sebenarnya panjang ya Bu ya. Panjang. Tapi kita nggak nyadarin itu. Nggak menyadari. Iya, ini namanya ilmu baru lagi nih Ya. buat teman setia dan juga adik-adik di rumah.
Teman setia, kita kembali lagi di acara bebas. Tapi di segmen kali ini kita akan membuka pertanyaan ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Kayaknya antusias teman setia nih tinggi sekali ya Bapak Ibu ya. Wah, rasa ingin tahunya memang ya. Kalau anak remaja itu rasa ingin tahunya tuh banyak, dan dia itu berusaha untuk mencari tahu gitu ya. Tapi jangan sampai salah jalan nih teman sia. Betul, Mbak. Nah ini ada pertanyaan dari Putri yang ada di Salatiga dari MTS Negeri. Ini perbedaan spermatogenesis dan oogenesis ini apa Bapak Ibu? Oke, siap. Jadi untuk Putri, Iya. jadi perbedaan spermatogenesis dan oogenesis, jadi tulisannya OO, Iya, tapi kita OO. bacanya O. Oh, Cuman gitu. satu aja, oogenesis ya. Oke. Nah, itu kalau pada spermatogenesis, pada awalnya itu sama dengan oogenesis. Hasil akhirnya yang berbeda. Pada pria itu sekali satu proses spermatogenesis itu akan menghasilkan 4 sel sperma. Oke. Sementara pada oogenesis itu hanya menghasilkan 1 sel ovum. Oh gitu. Jadi yang membedakan lagi kalau anak wanita oleh Tuhan itu sejak awal itu dia dikasih modal dasar. gitu. Dia dikasih modal itu sebanyak 200 sampai 2 juta calon sel ovum. Oke. Jadi ogoniumnya itu dikasih sebanyak itu. Oke. Nah, tapi di proses perkembangannya itu sel itu akan berkurang. Salah satunya dengan proses menstruasi. Oh gitu. Karena sehingga itu tadi dibuang ya Pak ya. sehingga pada setelah masuk usia 50-an, wanita Iya. itu mengalami yang namanya Menopause, menopause, jadi iya. berhenti, stop. Berhenti. Sementara pada pria itu tidak dikasih modal sama Tuhan, tapi Oh, cuma gitu. dikasih pabriknya Oh, gitu. itu. Mandiri ya, Pak, ya? Jadi begitu dia masuk masa masa akil balik, Iya. masa puber, itu dia produksi, dia jadi kayak pabrik itu, dia produksi terus sehingga sampai pada usia 60 bahkan 70 maaf ya, kita pernah dengar kakek-kakek menghamili. Oke. Itu karena memang pada pria itu testis tidak pernah berhenti memproduksi selama dia tetap sehat hidupnya. Oh gitu. Jadi dia tidak mengkonsumsi rokok atau minum-minuman beralkohol Kandungan atau obat obat-obatan gitu. Itu Oke. dia tetap memproduksi sel sperma di dalam tubuhnya, sehingga seorang pria itu kalau saya bilang secara bahasa sederhananya Iya. itu dia punya pabrik. Oke. Kalau wanita itu hanya menghabiskan produksi yang dimiliki. Itu Oke. mungkin sederhananya Mbak Ya, Jihan. jadi bisa ada bayangannya gitu ya. Semoga terjawab nih pertanyaannya dari Putri. Dan ini next pertanyaan selanjutnya ini dari Anes di Ponorogo. Di Ponegoro. Ini di Diponegoro gitu ya. Mau tanya apakah benar selaput darah atau hipman itu dapat rusak karena olahraga, dan apakah ada wanita yang tidak punya selaput darah? Seperti itu. Monggo silakan. Oke, saya coba menjawab ya Mbak Iya. Jihan. Mungkin untuk Anes yang ada di Diponegoro. Nah, pada selaput darah itu seperti apa sih? Selaput darah itu sama kita bayangkan seperti selembar tisu yang tipis. Oke. Jadi dia seperti selembar tisu yang tipis itu, kalau kita tahu tisu itu kan dia mudah sobek, Iya, mudah hancur kan. Nah, betul. itu memang itu kemampuannya sangat rentan. Jadi mudah hancur. Kalau saya ingat itu zaman dulu, seorang ibu mertua yang mau punya menantu, Iya. itu biasanya di malam Iya. pertama setelah anaknya menikah dengan itu, diberilah kasurnya spray putih. Kenapa? Spray putih itu pada saat mereka melakukan hubungan suami istri, itu di situ akan terlihat mantunya masih punya selaput darah atau tidak. Jadi kan akan terlihat bercak darah. Nah, itu zaman dulu yang digunakan. Iya. Nah, tapi kan kita tetap harus menjaga seorang wanita. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang olahragawan? Iya. Nah, kalau dia olahragawan tapi tidak olahragawan berat, selaput darah itu masih tetap terjaga. Oke. Ada beberapa kasus yang olahraga dapat menyebabkan sobek atau rusaknya selaput darah. Itu seperti apa sih? Ya pasti olahraga yang ekstrim, yang sangat-sangat
berat Iya. yang menuntut itu. Tapi kalau olahraga normal, misalnya basket, Iya. misalnya berenang, Lari. misalnya lari atau yang pokoknya yang Ringan. tenis dan Iya. itu tidak akan merusak. Tidak. Jadi Oke. itu kadang-kadang orang membuat mitos-mitos itu Iya. untuk menakut-nakuti Iya, gitu aja oke Mbak. deh. Ya betul ya Bu Pita Ya, ya. tujuannya untuk menjaga Iya, ya. sebenarnya itu ya Bu ya. Nah, sedangkan ini Pak, tadi pertanyaannya yang terakhir itu, apakah ada wanita yang tidak memiliki selaput darah? Nah, kalau apakah ada wanita yang tidak memiliki di dunia ini kan pasti ada pengecualian. Oke. Pasti ada satu kasus pengecualian dari 1.000 orang atau 10.000 orang mungkin ada satu. Kita nggak tahu karena Iya. kondisinya seperti apa. Apalagi dengan kondisi sekarang konsumsi orang makanan-makanan yang Junk food gitu ya Pak ya. banyak mengandung bahan penyedap, bahan pewarna, bahan itu kan menyebabkan sel-sel tubuh akan mengalami kelainan. Lah mungkin bisa aja itu terjadi. Oke, Gitu, jadi nggak semuanya, tapi mungkin ada, Ada. masih ada kemungkinan ya yang akan yang bisa merusak gitu ya Pak Betul. ya. Atau enggak ada, memang sejak kecil dia tidak memiliki. Oh gitu ya, oke. Nah next ini pertanyaannya, halo penyiar Radio Suara Salatiga, saya bergabung melalui streaming. Nama saya Satria Bagus Prameswara, asal SMP Negeri 6 Salatiga. Apabila sel telur tidak dibuahi dapat terjadi menstruasi ya, seperti itu? Iya. Iya, jadi kalau sel telur tidak dibuahi itu nanti akan meluruh dinding rahimnya. Dinding rahim atau dinding endometriumnya, Nah. betul Mbak. Nah, sedangkan ini Pak, ada ya, mungkin ada beberapa nih anak-anak cewek tuh ketika menstruasi tuh benar-benar sakitnya minta ampun nih Pak. Nah, itu tuh kenapa kok bisa sakit? Karena mitosnya ada yang bilang kurang olahraga, kurang gerak, kurang jalan gitu Pak. Itu bagaimana nih kalau menurut biologinya? Oke, saya mencoba menjawab walaupun saya tidak mengalami ya Mbak. Tidak apa-apa dong Pak, kan Bapak pakarnya gitu ya. Belum pakar Mbak, saya hanya sedikit menguasai. Jadi Oke. saya mencoba menjawab. Jadi kalau kenapa kok bisa sakit sekali Iya. itu ya Mbak ya? Itu karena memang proses menstruasi itu awalnya kan di mana sel telur itu kan tidak tidak bertemu dengan sel sperma Iya. di dalam tuba fallopi, kemudian dia akan turun ke rahim kan. Nah, di situ pada saat sel telur itu keluar dari ovarium pada awalnya di hari ke-14 setelah menstruasi, Iya. itu kan hormon yang ada di dalam tubuh wanita, hormon estrogen, FSH dengan LH itu membantu pengeluaran sel telur tadi. Nah, pada saat sel telur keluar dari ovarium menuju ke tuba fallopi, itu tubuh pada rahim itu akan dipacu untuk pembentukan dinding endometrium, dinding rahim. Oke. Nah, dinding rahim itu nanti adalah tempat penempelan sel telur yang sudah dibuahi yang jadi sigot tadi. Nah, gitu. tapi karena tidak ada pembuahan, sel telur tadi itu dia sempat nunggu di situ tuh Oh, selama gitu. seminggu. Iya, Jadi iya. seminggu gitu nunggu, kemudian hormon progesteron di wanita itu akan dihasilkan. Ini loh, tidak ada sel telur tidak dibuahi sehingga dia akan memicu dinding endometrium itu untuk hancur, untuk luruh. Oke, jadi dipaksa untuk hancur gitu ya Pak ya. Jadi ibaratnya analoginya tuh seperti kalau kita tersayap pisau gitu ya. Iya. Kalau tersayap pisau kecil gitu kan, kadang kalau orang yang dia itu kan bisa sakit, bisa Iya. teriak-teriak gitu lah. Sama seperti pada dinding endometrium itu kan dia luruh, hancur Iya. gitu kan. Dinding endometrium itu hancur. Nah, dengan hancurnya, dengan luruhnya dinding endometrium itu pasti kan terjadi luka. Oke. Sehingga ya, itu yang menyebabkan sampai Sakit. sakit gitu kan, kadang ada yang pingsan, ada yang gitulah. iya Itu yang benar. terjadi Mbak. Oke, Gitu. jadi itu tapi termasuk kategori normal ya Pak? ya? Normal Mbak, sangat normal dan kadang kita kaitkan dengan mitos ini itu Iya. sebenarnya tidak benar. Jadi oke. itu normal pada wanita. Oke deh, jadi jangan khawatir ya. Tapi Betul. kalau udah berlebihan nih, kategorinya udah berlebihan banget, itu harus diperiksakan. Betul Mbak. Oke. Jadi tetap harus periksa ke dokter. Oke deh, next satu lagi pertanyaan nih Pak. Nama saya Alvira Khairunisa dari SMP Negeri 6 Salatiga. Katanya mau bertanya apakah makanan apakah yang tidak boleh dimakan saat menstruasi dan
penyebabnya tuh apa? Ada nggak maksudnya pantangan ketika kita menstruasi nggak boleh makan makanan sesuatu, misalnya ada es gitu ya, es terus biasanya pedes gitu nggak boleh. Nah ini penyebabnya tuh apa gitu Pak? Sebenarnya kalau pantangan makan itu nggak ada ya Mbak ya. Nggak ada Jadi ya? bebas. Wong itu kan apa? Siklus alami di dalam tubuh Oke. seorang wanita. Jadi boleh makan apa aja, hanya mungkin dibatasi. Oh dikurangi. Jadi ya. selama itu misalnya kenapa kok nggak boleh isunya mitosnya kok nggak boleh makan es Nanti gitu. darahnya beku gitu ya Pak ya? Itu sebenarnya enggak. Enggak ya? Jadi Emang freezer ya, Pak ya? pada saat proses menstruasi itu kan memang hormon-hormon di dalam tubuh seorang wanita itu kan sedang bergejolak. Oke. Jadi tingkat ada yang naik jumlah kadarnya, ada yang turun. Nah, itu kalau kita sehingga itu akan memengaruhi suhu tubuh juga, sehingga Oke. kalau kita banyak konsumsi makanan yang dingin itu kan tiba-tiba akan menghentikan akan suhu tubuh kan bukan Jeglek berubah ibaratnya ya, jeglek Pak, gitu ya? ya, sehingga mungkin itu bisa menyebabkan terus tiba-tiba berhenti mensnya gitu, tapi itu ya hanya pada kasus-kasus tertentu saja. Oke, Gitu. gitu. Nah, kalau saran Kak Jian nih, teman ya, biasanya kalau Kak Jian itu minumnya susu anget gitu, susu putih anget. Betul. Terus hindarin es nih itu tadi. betul. Soalnya es itu benar-benar sama tubuh kita tuh dingin, terlalu dingin gitu ya, Pak ya. Betul Kak Jihan. Oke deh. Nah, terakhir nih Pak, Oke. waktunya nggak ini ya ternyata waktunya membatasi kita. Padahal ini kayaknya lagi seru banget nih ngomonginnya ya. Ini pesan kepada orang tua dan juga anak remaja terkait pengenalan organ reproduksi laki-laki maupun perempuan nih dari Bapak Patrick dan juga Bu Nobita ini seperti apa? Oke. Ya. Jadi pada dasarnya tuh kita anak-anak orang tua itu harus memberikan pengarahan untuk putra-putri kita. Iya. Terus dari guru-guru juga harus memberikan pengarahan bagaimana hidup sehat terutama untuk organ reproduksi. Sehingga putra-putri kita itu tidak salah arah. Oke. Itu yang paling penting. Dan yang pasti putra-putri kita itu harus kita didik dengan menjaga kesehatan reproduksi mereka. Jadi mungkin kalau zaman dulu itu tabu, tapi saat ini menurut saya kita harus mendampingi putra-putri kita supaya mereka tidak salah mengambil informasi dari orang-orang yang tidak jelas Iya. atau dari situs-situs Tidak yang tidak bertanggung jelas. jawab. Betul, Mbak. Jadi pengetahuan orang tua atau pendampingan dari orang tua maupun Bapak Ibu guru itu sangat baik untuk anak-anak kita. Oke. Sehingga mereka bisa berkembang dengan mengetahui sistem organ reproduksinya dengan jalan yang benar. Iya. Dan kita Langsung perlu ke pakarnya gitu ya, Pak ya. kita mengarahkan mereka juga pendekatan kepada Tuhan, lebih Oke. mendekatkan diri pada Tuhan supaya mereka tidak punya pikiran yang macam-macam gitu loh Mbak. Iya, Kalau lihat betul. kondisi sekarang itu kan ngeri ya. Iya benar. Banyak He- yang salah jalan itu Betul, tadi ya Pak ya. jadi itu yang paling utama menurut saya. Mungkin nanti Bu Bita mau menambahin mungkin? Ya, saya hanya mau menambahkan gimana sih cara menjaga alat reproduksi organ reproduksi kita ini ya. Iya. Seringkali kan kita menganggap apa ya? Sak-sae gitu ya Bu ya. Sak-sae gitu ya, sak-sae. Padahal sebenarnya ada tuh cara-caranya untuk Oke. menjaga kesehatannya. Yang pertama itu memakai handuk yang lembut, kering dan bersih, dan yang pastinya tidak berbau dan lembab ketika pada alat kelamin kita, Iya. gitu ya. Kemudian memakai celana dalam, saya menyebutkan itu dengan bahan yang mudah menyerap keringat, Oke. gitu ya. Nah, jadi jangan yang bahannya tebal atau kayaknya sih bagus tapi ternyata tidak menyerap keringat gitu ya. Nah, itu jangan ya Bu ya. Jangan malahan. Kemudian mengganti pakaian dalam ini minimal 2 kali sehari. 2 gitu ya. kali sehari minimal nih. Minimal. Jadi jangan dipakai seharian gitu. Oh. Anak cowok tuh biasa itu kadang sehari pakai Aduh. Set dalam, set luar gitu. Ada istilah set A set B gitu. Oh gitu ya. Ya. Kemudian bagi anak perempuan ketika sesudah membuang air
kecil itu membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan ke arah belakang. Oke. Kenapa sih tujuannya seperti itu? Agar kuman-kuman, kalau misalkan kita terbalik nih dari belakang ke depan, kuman-kuman dari anus itu malah kecenderungnya masuk ke organ kelamin gitu Oke. ya. Jadi ini kebiasaan yang harusnya salah ya, Iya, Bu? ya salah ketika cebok kadang kan maaf sebutkan itu dari belakang ke depan gitu Iya. ya. Seharusnya dari depan ke belakang Oke. gitu. Kemudian bagi anak laki-laki dianjurkan untuk dikitan atau disunat gitu Disunat. ya, untuk mencegah adanya penyakit gitu. Oke. Gitu sih Mbak Jihan. Nah, itu tadi ya Mas ya, udah dicatat dong pastinya. Sekarang waktunya kita pamit undur diri nih. Wah, semoga kita bisa berjumpa kembali ya Bapak Patrick Betul, ya, Mbak Jihan. Ibu Nobita. Oke. Sekarang waktunya kita pamit. Terima kasih buat atensi kamu Mas ya. Mohon maaf apabila Jihan Isrina, terus Pak Patrick dan juga Bu Nobita banyak salah kata seperti Oke, itu. mohon Ada pesan? maaf. Mungkin pesan aja untuk putra-putri kita, untuk Iya. anak-anak yang terutama anak-anak SMP yang mendengarkan. Iya. Yang pasti ingat selalu jaga kebersihan, dekatkan diri kepada Tuhan, Betul. dan tetap dekat dengan orang tua maupun bapak ibu guru untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik gitu Nah. aja. Dan kami dari SMP Kristen Satya Wacana mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan Sesuatu yang tidak berkenan gitu berkenan, ya, Pak, ha. ya. Ini hanya pelajaran gitu ya Pak ya. Betul. Semoga bermanfaat hari ini dan janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Ayo jangan mudah menyerah. Kak Jihan pamit. Pak Patrick pamit. Kita pamit. And you, ciao, bye-bye.